matur nuwun sangat atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan, sampai-sampai anak dipulangkan. Ya, ini demi untuk kegiatan kita. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara untuk mendiskusikan visi dan perubahan prakarsa perubahan di sekolah. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah acara kegiatan kita buka dengan ummul kita. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi kegiatan kita akan diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan diskusi visi misi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga adalah inti, yaitu diskusi visi dan perubahan paradigma kepemimpinan yang nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Ibu calon guru penggerak di SMP 3 Batean ini, yaitu Ibu Hani dan Pak Eko Argo. Kemudian acara yang keempat adalah tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tadi kita sudah memasuki acara pembukaan. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu PP, Bu J, dan Bu Lili. Saya panggil nama sapaan kerennya Bu. Ini saya biasa ngomongnya Bu J Pak. Kata nama Ibu Bu Lili ini adalah pengajar praktek angkatan 5 yang ditugaskan di angkatan 9 ya. Kemudian yang kami hormati pula teman kita, yaitu CGP kita Pak Eko dan Bu Hani ya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 3 Batean. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka mensupport teman kita dalam rangka pendampingan individu yang kedua. Nah, nanti biar kita juga dapat pengalaman, mari acara ini kita simak bersama dan kita mencari ilmu yang baik dari ini ya. Karena tema dari PI 2 adalah visi dan prakarsa perubahan visi dari guru penggerak dan yang dipadukan dengan visi sekolah ya. Kemudian di situ juga ada prakarsa perubahan apa yang akan dilaksanakan. Ini Bapak Ibu yang non CGP di hadapan kami, tidak usah takut-takut Bapak Ibu yang lain yang belum daftar CGP. Ini adalah seremonial, ini adalah anggaplah hal biasa Pak Eko. Pak Eko jangan sampai nervous Pak Eko, biasa mawon. Bu Hani juga sama. Kita guyonan seperti ini dengan
orang guru saja, tidak apa-apa. Ini adalah sudah biasa kita lakukan Bu Lili dan Bu J. Kami di sekolah kita berusaha membuat tiap hari Sabtu besok pagi itu ada kumpul-kumpul yang namanya komunitas belajar Kombel sejak berapa kali Pak? Baru 3 kali ya, baru 3 kali melaksanakan komunitas belajar. Sehingga di sela-sela Bapak Ibu selesai mengajar sampai jam 6, jam 7-nya kami isi dengan membahas hal-hal yang perlu kita lakukan. Entah itu tentang asesmen, entah itu tentang pembelajaran berdurasi, atau kemarin tentang modul ajar yang berdurasi. Termasuk yang kebetulan juga CGP kita yang angkatan ke-8 Pak Sami sebelum melaksanakan PI yang ke-4 Pak ya? Kelima yang kemarin tentang praktek di kelas. Nah, loka yang keempat kan ada kunjungan kelas. Kami bedah dulu di komunitas belajar kita. RPP yang akan dilaksanakan oleh Pak Sami, kami bedah dulu di tingkat sekolah. Sehingga sekaligus Bu, yang CGP menularkan ke kita juga. Kebetulan kita sama-sama tahu nanti alurnya seperti apa. Sehingga sebagai belajar bersama, kita saling mengisi. Mungkin ilmunya dari Pak Sami yang didapatkan dari PP begini, belajarnya dari begini, dari saya dan Pak Asin begini, dari PMM, karena juga ada kajian PMM ya, karena sudah episode yang beberapa itu kita berusaha untuk saling memotivasi itu. Kebetulan kami adalah sebagai sekolah penggerak, sehingga juga ada tuntutan semacam itu. Sebelum kami loka sekolah penggerak, kami juga akan mengadakan dengan teman-teman apa saja yang keluarnya. Target di bulan ini yang kami akan pada loka yang kedua sudah mengupas tentang pembelajaran berdifferensiasi, sehingga pas nyangkut dengan materinya Pak Sami. Sehingga Bapak Ibu dapat, CGP juga dapat, walaupun teman-teman kita tidak ikut CGP, sehingga materi CGP diharapkan juga mendapatkan. Itu Bu J dan Bu Lili, sehingga mohon nanti Bu J dan Bu Lili kita sudah biasa sebagai saudara kandung Bu ya. Beda, satu atap kan, satu atap dulunya, sehingga benar-benar Bu J dengan karakter guru-guru di sini. Insya Allah kita saling support. Kami berharap Pak Eko dan Bu Hani mohon apa yang dibekali dari PP dengan amalkan di kelas maupun di lingkungan sekitar. Pada teman-teman juga kalau ada ilmu yang kira-kira di sini belum dijalankan, mohon nanti Pak Eko, Bu Hani bisa menularkan kepada teman-teman kita semuanya. Kita adalah satu perjuangan di sekolah kecil yang harus bisa menelurkan ide-ide yang lebih daripada yang lain. Kita sambil bersabar, sementara adalah anak-anak kita mungkin dengan teori yang bagus-bagus belum sepenuhnya bisa kita jalankan uji. Mungkin hanya berusaha sambil mendoakan, tapi berusaha untuk berusaha bisa lebih baik. Mungkin saya juga pesan berdifferensiasi tidak tiap hari tidak apa-apa, yang penting pernah melakukan. Dan juga hari ini nanti mungkin Pak Eko, Bu Hani yang praktisi ya Bu ya. Nah, itu kan nanti kita sudah punya kumpulan namanya komunitas belajar. Itu namanya komunitas belajar yang dari satu itu termasuk praktisi Bu ya. Nah, komunitas praktisi cuma beda nama. Komunitas praktisi kita yang namanya komunitas belajar Kombel yang dilaksanakan hanya 1 jam ke-7 hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu penggerakannya sampai jam 6 sambil menunggu fast sprint, Bapak Ibu sambil untuk belajar bersama. Kemarin juga menghadirkan kepala sekolah penggerak dari Jogonola Pak ya. Oke Pak, apa videonya Bu? Kalau mendatangkan kan biayanya. Kemarin kita ditayangkan saja tentang ilmu beliaunya yang sudah dikenal, sudah jadi narasumber bersama-sama, tapi cuma tayangkan live video kita bersama-sama tentang apa kemarin asesmen.
itu Bu. Kami sudah berusaha belajar bersama dengan teman-teman. Semoga teman-teman yang lain yang belum untuk CGP, baik Bu C dan Bu Lili, ini karena kesibukannya beliau sangat padat. Karena yang Bu Dana sebagai bendara rutin, kemudian yang Bu Latif sebagai bendara bos, panjenengan sendiri tahu kesibukannya. Kemudian yang Pak Dwi ini sebagai wakil kepala sekolah, sehingga juga sibuk membantu saya. Ya, Bu ini juga nanti sebentar lagi. Semoga nanti tidak takut dengan acara-acara ini, Bu. Nanti semoga nanti nyusul yang P3K baru ini adalah Bu Rahma, ini tenaga baru kita, Bu. Mungkin yang belum kenal ya, yang Bu Rahma. Semoga nanti bisa mengikuti rekam jejak Pak Eko dan Bu Ani maupun Pak Sami. Ini Pak Sami luar biasa, masih semangat Bu. Semoga kita doakan sehat selalu. Ya, mengawal. Calon kepala sekolah di sini Bu. Karena setelah lulus CGP kan ada penempatan. Kalau prioritas dari umur, insya Allah Pak Sami masuk. Insya Allah. Kalau sudah kepala sekolah di sini kan malah tahu selalu dulu dari awal. Doakan Bu ya. Nah, sehingga nanti bisa lajunya lebih cepat. Kalau saya sini ada penyelesaian dan berdua tahun masih penyelesaian. Kita doakan sama-sama. Walaupun itu bukan CGP, tujuan utamanya adalah mencari jadi kepala sekolah, saya kan tidak. Tapi yang penting ilmunya. Pak Ulpo dan kepala sekolah jadi pengawas Pak. Karena ini yang angkatan dari 5 Bu ya, 5 dan 7 itu sudah ada yang lulus dari jabatan fungsional ke jabatan pengawas. Karena beberapa yang angkatan 7 kemarin ada kalau tidak salah 9. Betul Bu ya, ada 9 CGP angkatan 7 yang lolos ke jabatan pengawas, lolos tesnya Bu ya, lolos tahap kedua sudah, uji kompetensi tahap 2 sudah lolos. Kebetulan yang kemarin yang di SMK 1 Badalit ada 2 dari yang saya dampingi juga lolos, untuk Pak Heri dan Bu Nenglil lolos untuk ini jabatan fungsional pengawas. Semoga tidak tahu nanti kebetulan atau gimana, memang beliau adalah sergap. Moga-moga nanti Pak Sami, kemudian Pak Eko dan Bu Heni, entah apa yang diamanatkan oleh Allah SWT diterima dengan baik. Entah itu jadi atau tidak, kita pasrah. Yang penting selalu untuk update diri. Mungkin itu saja yang kami sampaikan Bu Ci dan Bu Lili. Semoga acara ini adalah lancar dan kami mohon maaf tempat kami terbatas Bu. Hanya bisa di ruangan ini, tidak punya ruangan AC. Mungkin Bu Lili sudah biasa di jangan satu, ruangannya adalah bagus-bagus. Kemudian lingkungannya juga bagus-bagus. Anaknya juga kami mohon maaf tadi pakai motor gembrong-gembrong juga. Kami sudah berusaha untuk menasihati. Kami juga sudah berusaha untuk mendatangkan dari pihak kepolisian untuk memberi penasihat sudah, tapi masih seperti itu. Tapi insya Allah besok Jumat yang akan datang hari Pak ya, insya Allah akan datang lagi polisi dari Polsek Badalit untuk membina anak-anak kita. Kita sebagai guru sudah membina, tapi mungkin perlu dari pihak luar juga. Itu aja yang kami sampaikan. Selamat untuk ber-PI Pak Eko dan Bu Heni. Semoga ilmu kita bisa bertambah pada acara hari ini. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyambut kami dengan senang hati. Juga teman-teman di sini sudah guyup dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ini nanti dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan kegiatan ini. Kegiatan diskusi visi misi dan prakarsa perubahan pada pagi hari ini dilakukan oleh para CGP kita dengan tujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di sini nanti mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan apa toh keinginan panjenengan, apa
cita-cita panjenengan untuk murid. Nah, ini orientasi kita kepada murid. Kepengennya murid nanti bisa seperti apa? Nah, itu tujuannya. Sehingga dari visi panjenengan nantinya dapat dipadukan, dikolaborasikan, sehingga nanti bisa menjadikan satu visi sekolah. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, diskusi kita kali ini bukan berarti akan mengubah visi sekolah panjenengan, tetapi di sini kita berlatih belajar bersama bagaimana cara untuk menentukan atau menyusun visi sekolah. Karena harapannya nanti seperti yang disampaikan Pak Edi, CGP itu nanti kan setelah berproses, muaranya, bonusnya bukan suatu keharusan tapi itu bonus ya. Bonusnya adalah menjadi seorang kepala sekolah. Kepala sekolah itu bonus Bu Hani, Pak Eko. Bukan pendidikan nanti harus jadi kepala sekolah, tidak. Itu bonus yang diberikan oleh Allah, begitu ya. Nah, seandainya bonus itu pendidikan terima, nantinya pendidikan harus bisa memimpin teman-temannya bagaimana supaya bisa merumuskan visi sekolah. Nah, di sini adalah tempat kita untuk belajar bersama. Nyata nih Bapak Ibu. Nah, adapun alur dari diskusi ini nanti, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, sudah saya sampaikan tadi bahwa kita nanti mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian nanti para CGP kita akan memimpin pendidikan untuk diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, untuk lebih hemat waktu, mari diskusi kita ini kita laksanakan sesuai dengan alur tadi. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kedua CGP kita, yaitu Bapak Eko Argo dan Ibu Hani Nana Eliana. Mari kita beri aplaus untuk para CGP kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya terima kasih kepada kedua Ibu BP ya. Kemudian yang terhormat Pak Edi Yanto sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang menyempatkan waktunya untuk menemani kami di penyampaian visi pendampingan 2. Sebelum kita ke visi, sesuai alur yang tadi saya mau menyampaikan sebuah puisi ya, sebagai pengantar puisi dari Bung Karno. Sebuah puisi karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar,
Merdeka! Merdeka, Pak! Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menampilkan visi sekolah dulu. Ada teknis. Untuk visi sekolah ini kami belum lama Bu BP mungkin kalau teman-teman kan sudah paham semua ya. Visi sekolah kami sudah kami bedah kemarin. Jadi semua guru menyampaikan pendapatnya, dari alurnya ada banyak sekali. Dulu dipandu oleh ada Bu Pengawas, Bu Maria, ada Pak Sinan juga sebagai kurikulum. Kemudian semua guru terlibat dalam membentuk visi dan misi yang baru. Untuk visi kita itu sangat sederhana. Ini masih belum bisa ditampilkan. Pak Jin jangan dulu. Untuk meningkat waktu sebelum berjalan ya, visi yang terbaru dari kita itu sekitar awal tahun pelajaran ya, kita bentuk, kita buat, yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang unggul berlandaskan agama di sekolah di sekolah kami. Kemudian indikatornya itu banyak sekali, ya, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik, terwujudnya good governance dalam pengelolaan lembaga dengan manajemen berbasis sekolah. Kemudian terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, terwujudnya kultur ilmiah dan religius yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian terwujudnya lulusan yang terampil dan memiliki daya saing global abad 21. Kemudian pertanyaan pemangkitnya, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid? Kalau Pak Sinan gimana? Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid yang ini? Gimana Pak? Apakah visi ini sudah berpihak pada murid atau belum Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak. Ini visi yang sudah disepakati di sekolah ini bersama seluruh stakeholder, dari Bapak Ibu guru termasuk melibatkan pengawas juga. Kalau melihat rumusannya, terwujudnya peserta didik yang unggul berlandaskan, sebenarnya ini ada kata yang hilang Pak, nilai agama sebenarnya di dokumen resminya berlandaskan nilai agama. Melihat ini, menurut kami sudah berpihak pada murid karena orientasi utama dari semua yang dilakukan di sekolah ini adalah peserta didik atau murid, sehingga visinya adalah terwujudnya peserta didik yang unggul. Unggul di sini masih umum dan sangat luas kalau mau dijabarkan. Tentunya kalau kita sekarang itu kan arahnya ke profil pelajar Pancasila. Nah, unggul itu masuk di dalamnya bisa mencakup banyak aspek, banyak dimensi di dalam setiap profil pelajar Pancasila itu, dengan harapan nanti siswa kita pun saat lulus bisa memiliki nilai-nilai di sana, sehingga menurut kami ini sudah berpihak pada murid Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sinan. Kemudian kita bandingkan Bu dengan visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
langsung saja nih. Tadi untuk visi sekolah sudah ada yang saya bagikan dan sudah ada, dan di sini mari kita bandingkan dengan visi guru penggerak yang telah saya buat. Apakah sudah sesuai dengan mendukung siswa atau belum? Ini visi guru penggerak yang saya buat, mewujudkan peserta didik beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus dari visi guru penggerak ini yang telah saya buat, ini ada penjelasan dari masing-masing visi tersebut. Kemudian setelah ini nanti kita ada tahapan baca dalam inquiry atau baca nanti dari visi tadi kita hubungkan dengan visi sekolah. Kemudian ada perubahan atau prakarsa baca di sini. Itu ada baca, buat pertanyaan umum, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana dan atau eksekusi. Di sini dari visi yang telah saya buat tadi, ini ada prakarsa perubahan diri, itu menjadi meningkatkan kemampuan literasi di sekolah. Dan dari sini ini tadi ada tahapannya tadi. Yang pertama berhubungan dengan buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan budaya literasi di sekolah. Kemudian bagaimana cara mewujudkan pembiasaan literasi di sekolah. Kemudian ada tindakannya, yaitu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Kemudian menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Di sini saya mengambil literasi karena siswa sekarang itu literasinya sangat kurang sekali, Bu. Terus di samping itu juga sekarang AMBK itu kan ada literasi numerasi, yang saya ambil literasi biar siswa itu setidaknya ada keinginan untuk membaca, menulis, seperti itu. Kemudian yang ambil pertanyaan di sini, di mana sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan pembiasaan literasi? Itu dengan mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan literasi, dengan menambahkan kesadaran budaya literasi kepada siswa, biar siswa itu bisa meningkatkan literasinya. Misalkan di kelas dengan adanya pojok literasi atau sebelum pelajaran ada literasi seperti itu. Kemudian bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan budaya positif melalui pembiasaan literasi, yaitu tadi dengan mencari informasi dan mengamati program pembiasaan literasi pada sekolah rujukan, sekolah yang sudah menerapkan literasi tersebut. Kemudian gali mimpi. Di sini kita kan pasti punya mimpi, apa impian kita untuk yang akan datang terhadap murid. Nah, ini ada dampak positifnya program pembiasaan literasi di sekolah. Terus bagaimana mempertahankan pembiasaan literasi tersebut dan apa keterkaitannya dengan AMBK tadi. Di sini tindakan dan penyelidikan yang kita lakukan yaitu melakukan observasi hasil penerapan pembiasaan literasi di sekolah, kemudian mencatat progres penerapan pembiasaan literasi dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan evaluasi tersebut. Kemudian yang jabarkan rencana, juga ada apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan literasi dan bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang, yaitu membuat program pembiasaan berupa jadwal tempat kegiatan itu sudah dilaksanakan di sekolah kita, Bu. Ada jadwal khusus literasi. Kemudian dengan melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah. Kemudian dengan guru memberikan contoh teladan dengan menerapkan literasi. Literasi bukan hanya membaca saja, bisa hanya dengan menulis atau misalkan dia kalau mau berangkat ke sekolah, dia di jalan ketemu apa bisa nanti diceritakan. Kemudian atur eksekusi.
Ini siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan literasi? Tentunya semua yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian indikator keberhasilannya itu bagaimana? Yang mengadakan gelar karya literasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusikan secara bersama-sama. Terus sebelum kita ini tadi kemarin ini untuk mengisi istilah kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, itu sudah saya bagikan. Kalau misalkan kurang nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Terus kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Dan di sekolah kita mengutamakan, yaitu nanti Bapak Ibu Guru tolong mengisi apa impian dan harapan kita terhadap murid. Seperti itu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Untuk forum ini waktu sepenuhnya untuk memimpin diskusi adalah pada pendengaran, termasuk dalam pengisian kalimat rumpang nanti, sehingga sampai melaporkan sebuah visi. Berarti ini sementara kita mengisi ini dulu ya Bapak Ibu, kita isi dulu kalimat yang rumpang ini. Nanti setelah ini kita diskusikan secara bersama-sama apakah visi yang sudah saya buat tadi dengan sekolah sudah sesuai atau belum. Mari kita diskusikan bersama-sama. Monggo ada waktu 5 menit saja. Sudah cukup ini. Untuk pengisian dulu. Dengan nyanyian lagu ya. Iya. Sambil Waktu ini dulu saya membuat lagu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini dari lagu Balonku, atau monggo kita nyanyi bersama-sama. Ini saya buat sebisanya Bapak Ibu. Ini saya buat sebisanya, yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Dengan sosum tulodo di depan memberi contoh. Madya mangun karso ayo di tengah beri semangat. Tuturi hendayani di belakang beri dorong. Sebagai guru menuntun anak-anak sesuai kodrat alam, zaman dan berkarakter. Berpusat pada murid merdeka mencapai kebahagiaan. Setinggi-tingginya kurikulum merdeka. Mohon maaf karena suaranya kecil. Untuk bisa dinyanyikan bersama-sama. Oke, monggo kita nyanyikan secara bersama-sama. Monggo nggih. Pak Eko suaranya bagus. Iya, Pak Eko. Monggo 1, 2, 3. Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Dengan sosum tulodo di depan memberi contoh. Madya mangun karso ayo di tengah beri semangat. Tuturi handayani di belakang beri dorongan. Kita sebagai guru menuntun anak-anak sesuai kodrat alam, zaman dan berkarakter. Berpusat pada murid merdeka mencapai kebahagiaan. Setinggi-tingginya kurikulum merdeka. Sekarang dari Bapak Ibu Guru, adakah yang mau menyampaikan tadi
tadi melengkapi kalimat rupangnya. Monggo. Pak Men sudah pernah ini. Sudah pengalaman sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu PP, PP ini kalian berarti PP. Kamu kok PP ini pun jadi sekejap lah Eko. Dan pulang terus pergi terus pulang. Terkait dengan topik pembicaraan kita, ini modul 1-3 terkait visi. Ini kita mencoba agar kita semua tidak terjebak pada sebuah distorsi pemahaman, bahwa sebelum kita berbicara secara makro dalam konteks Indonesia, cara Bung Karno tadi, kita semuanya nanti terfokus pada SMP 3. Sebelum ke sana, maka masing-masing dari kita ini sebagai guru juga punya visi kan begitu. Utamanya visi guru penggerak. Ini yang kita breakdown dulu, sehingga nanti kita tidak dalam hal ini kita salah memahami atau misunderstanding. Iki kerembuk visinya, iki visi yang wis makna dipakai dan disepakati, kita ittifaq semua, kita sepakat semua saat itu. Nah, untuk menuju ke sana, maka kita breakdown dulu untuk perbaikan sebuah visi yang dalam satu kurun waktu tertentu nanti akan kita adakan sebuah perubahan. Akan tapi sebelum kita ke sana, kita mencoba, masing-masing dari kita adalah calon pimpinan di sebuah institusi, di sebuah lembaga. Dan hari ini kita sebagai guru adalah sebagai seorang pimpinan pembelajar, maka kita juga harus punya visi di kelas itu ketika kita menyelenggarakan pembelajaran. Nah, itulah yang kita breakdown dulu ke sana, sehingga nanti dari visi, cara pandang atau gambaran masa depan seorang guru secara personal yang kemudian nanti kita akumulasi dari sebuah visi sekolah. Harapannya nanti seperti itu. Oke, terkait dengan tadi kita diminta untuk saya baru dapat 2 Pak Eko, baru sempat orek-orek 2 tadi, jadi belum semuanya. Istilah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita semua punya sebuah harapan, punya sebuah asa. Apa sih yang tidak kita wujudkan kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita memimpikan, atau saya secara pribadi begitu, saya memimpikan murid-murid saya di SMP ini, atau di kelas 7, atau di kelas 8, atau di kelas 9 itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu pasti. Ini sebagaimana dimensi P3 yang pertama. Setelah itu kita jadikan sebagai pijakan yang utama dan pertama, maka akan berimplikasi kepada dimensi-dimensi yang lain tanpa harus kita sebut secara keseluruhan. Jadi di sini kita cukup menyebut sebagian untuk seluruh dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tidak kemudian dengan kami tampilkan secara utuh, tidak. Jadi cukup beriman dengan landasan anak-anak yang kita bangun dari diri mereka masing-masing tentang keimanan, kemudian diimplementasikan dalam ketakwaan dan diwujudkan dalam bentuk akhlak yang mulia. Itu sampun jamek manek, sudah menyeluruh. Yang mana pada intinya pendidikan kita adalah muaranya nanti akan menggarap 3 hal. Al-aqlu, akalnya cerdas secara kognitif. Kemudian yang kedua, secara afektif, akhlak moralnya bagus. Dan yang ketiga, secara psikomotorik, dia memiliki al-yad, keterampilan tangan. Sehingga antara otak, hati, dan tangan adalah merupakan 3 komponen utama murid yang menjadi tujuan kita atau menjadi objek yang kita garap dan menjadi subjek belajar
di sekolah. Itu yang pertama terkait dengan impian kami. Kemudian untuk menunjang itu, iman, takwa, dan akhlak mulia cukup ditambah dengan kreatif dan mandiri atau interaktiri. Jadi iman, takwa, berakhlak, kemudian kreatif dan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu pada dasarnya semua murid atau semua manusia itu adalah memiliki perasaan dan pikiran. Itu jelas. Setiap manusia sempurna atau sehat, maka dia punya pikiran dan perasaan, sehingga siswa adalah bagian dari manusia dan dia akan hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan among atau tuntunan. Dengan demikian kita sebagai guru, logikanya kita adalah berkewajiban menuntun. Menuntun dalam konteks praktek di lapangan itu ada 3 kemungkinan. Saya punya kambing, Pak. Saya punya kambing. Ya, anggap saja itu kita buat satu analogi. Kambing ini pada awalnya sangat tidak tahu jalan, maka saya harus di depan, kambingnya di belakang. Namun ketika kambing ini sudah paham lingkungan, sudah paham jalan, kita bisa tuntun di sebelah. Dan pada suatu saat nanti ketika benar-benar kambing saya itu sudah memahami lingkungan masyarakatnya, bangsanya, maka pada saatnya kambing saya tak tuntun tapi terngarep kulo senten buri. Dengan demikian artinya dalam konsep menuntun anak itu kita harus dinamis. Suatu saat memang kita harus paling terdepan sebagai ibu dan ditiru. Kemudian suatu saat kita juga berikan hak murid untuk berekspresi. Sehingga sekarang ini kita sering melakukan itu, bahkan sering tanpa kita berikan satu pendampingan melalui lomba pidato kalah. Karena kita berikan ini, dah pokoknya dua dewi gitu. Oke, dan pada akhirnya nanti anak-anak kita pada fase berikutnya dia akan mampu kita lepas. Awalnya dewi tinggal nuntun tapi teko buri. Itulah harapannya. Kita baru sampai pada tahap itu Pak Eko. Yang 3 belum kita kerjakan. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samian, sangat luar biasa. Pak Dwi mungkin mau menambahkan atau menyampaikan kalimat tupangnya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menyumbang ya, ikut belajar tentang CGP. Mudah-mudahan saya tidak takut untuk menjawab CGP. Angkatan berapa Pak? Oh, CGP itu salah satunya seperti ini acaranya gitu. Kalau Loka insya Allah sudah 2 kali ikut dengan Pak Edi, jadi tahu Loka karya itu seperti apa. Yeah. Untuk melengkapi kalimat lubang, mungkin yang pertama mungkin tadi hampir sama dengan Bapak sampaikan. Kita memikirkan murid yang tadi kalau nggak salah Pak Samian berakhlak mulia dan berkarakter ya Pak, betul Pak? Iya. Nah, saya juga mempunyai mimpi anak-anak kita itu memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan berpikir kritis serta berkarakter. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu minat atau semangat belajarnya tidak ada. Bagaimana kita bisa menumbuhkan anak-anak itu mempunyai semangat? Kalau mempunyai dari rumah mempunyai semangat belajar yang tinggi, insya Allah di sekolah diberi apapun itu akan ngantor. Kon moco ya paham, kon ngitung ya ngerti, kon olahraga ya semangat. Itu yang pertama dulu, semangat menurut saya, semangat yang tinggi dulu. Tapi memang untuk menumbuhkan itu kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, tidak bisa hanya di sekolah saja,
menampilkan ayo semangat belajar tanpa diimbangi, tanpa ada dorongan dari lingkungan keluarga itu ya. Jadi semangat yang tinggi, kemudian berkarakter dan beriman tadi, dan bernalar kritis. Kalau bernalar kritisnya anak sekarang itu lebih kepada hal-hal yang di luar pelajaran menurut saya, Bapak Ibu. Mungkin hal-hal yang lain yang mereka dapatkan dari internet atau dari dari dunia maya, mereka jadi bernalarnya kritis itu pada hal yang lain. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki yang unik ya, memiliki potensi besar dalam dirinya yang dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Tadi sudah sampaikan dengan Pak Sami'ah, kodrat alam dan kodrat zaman. Memang tidak bisa dipungkiri, alam dan zaman itu selalu berubah. Mungkin zamannya kita kecil tidak bisa disamakan mendidiknya dengan zaman anak sekarang. Anak zaman saya dulu tahun 80-an itu mainnya setel setiap hari sudah bahagia. Tapi kalau sekarang mainnya kuota, tidak ada kuota, tidak, tapi ngamuk biasanya seperti itu. Jadi ya kodrat alam, kita harus bisa mendampingi anak peserta didik kita menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tadi, kalau sesuai dengan mimpi-mimpi saya tadi, yang pertama memang karakter dan beriman. Karakter anak itu memang sangat penting Bapak Ibu. Pinter orang berkarakter ya sama saja. Yang pertama memang harus karakter dulu dikembangkan, dididik agar anak punya karakter yang baik, sopan santun, kemudian hormat kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu anak itu tidak mau hormat sama orang tua itu sangat miris ya, sama orang tuanya malah berani, bahkan orang tuanya kewalahan. Itulah tantangan kita sebagai guru ya, salah satunya mendidik anak kita menjadi karakter yang punya karakter yang baik. Kemudian untuk yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga mengembangkan bakat dan menuntut budi pekerti yang luhur. Ya, di sekolah tidak hanya menuntut ilmu, diajarkan tadi budi pekerti yang luhur serta mengembangkan bakat lewat ekstra atau bidang-bidang yang disukai atau yang menonjol dari siswa itu dapat dikembangkan sehingga menjadi prestasi di sekolahnya, dapat anak juga dapat mengembangkan bakatnya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan sesuai dengan cita-cita tadi, yaitu memiliki murid siswa yang memiliki karakter serta tadi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Siapa tahu Bapak Ibu guru yang tidak menginginkan anaknya itu karakternya baik serta beriman, ya rajin sholat, ngaji, Pak Rifa itu nyuwok, anaknya itu rajin sholat. Kalau ditanya anak-anak sekarang itu sholatnya kadang sehari sekali belum tentu, itu kita prihatin sekali. Ya Bapak Ibu, untuk berakhlak mulia dan tadi beriman itu memang suatu zamannya sekarang yang anak seperti itu kita harus berpikir bersama biar anak itu bisa berakhlak mulia dan beriman dan mempunyai karakter yang baik. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa menanamkan karakter dan beriman kepada siswa itu sangat penting, karena dasarnya dari kehidupan itu adalah kita hidup di masyarakat itu kalau mempunyai karakter yang baik dan beriman sebagai landasan kita hidup itu beriman agama itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu pengawal PP, kemudian Bapak Ibu CGP yang dapat kami sampaikan sedikit, mungkin akan dilengkapi dengan
yang Bapak Ibu yang lain mungkin yang sudah berpengalaman Pak Edi atau Pak Sinan, monggo. Dan dari kami sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi ya, monggo yang kesel. Terima kasih waktu yang diberikan terkait dengan kalimat rumpang cita-cita untuk murid mungkin satu saja yang di atasnya. Karena masih banyak yang juga ibu-ibu guru yang juga kan belum, nanti kan nggak kebagian. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid, kalau menurut saya murid-murid yang solih dan solihah. Kenapa ini murid yang solih dan solihah? Karena ini indikatornya adalah berkarakter. Dan ini memang bisa dikatakan sulit, tapi kita tidak boleh putus asa terhadap kondisi sekarang murid-murid yang di SMP 3 Negeri Bati Alit. Bahkan mungkin ini hanya sebuah asumsi Bapak dan Ibu guru masih sampai dibawa ke rumah mungkin. Berarti mulang kelas songo. Itu tekan rumah, yakin. Saya sendiri sampai ke tengah malam itu hidupnya kan gue kutak saya. Sampai lupa doa yang lain. Makanya saya dan ingat saya pokoknya wong bejo-bejonya wong itu solih dan solihah karena didoakan setiap detik umat Islam di seluruh dunia. Berarti nek sholat mesti ono Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu kan salam kepada Nabi. Tapi yang kedua Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berarti orang yang solih maupun yang solihah itu mendapat berkah doa setiap detik orang yang sholat di dunia. Karena setiap detik ini kan perputaran ada orang yang sholat itu. Makanya saya hanya bermimpi itu saja. Bu dadi wong pinter, wong sugih kaya nomor loro. Sehingga kita memimpikan murid-murid yang solih dan solihah. Ya, dengan berbagai cara dan kekuatan dari Bapak dan Ibu yang tidak pernah putus asa, apalagi melihat Pak Kepala ini kober sampai tidak hanya urusan dari Bapak dan Ibu guru sampai masuk kelas dan lain-lain, pokoknya melu ngupoyo anak-anak ini, terutama di kelas 9 itu. Sehingga apapun kondisinya adalah kita tetap semangat. Sehingga yang pertama tadi saya bermimpi sekali menjadi anak yang solih dan solihah. Mungkin satu saja, tidak ada guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang lainnya yang ingin menyampaikan atau menanggapi rupangnya? Bu ini mungkin tabulatif. Berarti tarik ke Pak Edion gitu untuk tadi kalimat rupangnya Pak. Apa yang diberikan ke teman-teman kita tadi dari Pak Mian hampir sama sebenarnya karakter beriman bertakwa dan soleh-solehah. Kalau saya nanti ada guru sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau saya nanti ya berprestasi bidang olahraga. Pastinya sesuai. Tapi ditarik bidang semuanya. Berarti ya berkarakter, berprestasi. Tadi sudah masuk di visi sekolah kita. Unggul. Bapak Pak Edi untuk menanggapi. Menonton Pak Iqbal intinya sama. Kalau yang satu segini Pak Iqbal. Yang pertama ya, langsung kita memikirkan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sukses dunia akhirat. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Sehingga di visi sekolah juga unggul, ya, berlandaskan nilai agama. Mungkin Bu, jadi tolong ditambahkan itu dengan kurang menuliskan nilainya, nilai agama. Saya juga buka dokumen kami KSP itu ada yang atas Bu, ya visi yang merah, visi sekolah. Nah itu tambahi nilai berdasarkan
Tak baca ini pesan ini yang unggul berlandaskan nilai agama. Kalau dia unggul tapi tidak berdasarkan nilai agama kan kurang bagus. Tapi kalau berdasarkan nilai agama, insya Allah sukses dunia akhirat. Itu mungkin tambahan saja. Itu saja Pak Eko. Intinya adalah kami sama-sama di sini yang mengeluarkan Bapak Ibu yang kelas 9 itu juga mungkin juga produknya Bu Jaiton dulu. Karena lewat dari SD sebelah. Masih Pak ya? Betul ya? Ya, mungkin Bu Jaiton tidak lupa gitu. Betul, oke. Makanya kita kan satu warga sih, sehingga dulunya memang kita sadar itu kita masih bisa menghirup udara segar seperti ini adalah kita masih bersyukur masih kita ditemukan dengan anak semacam itu, karena banyak yang bergelimpangan Bu ya, baik orang tua maupun anak-anak yang kena COVID dan tidak bisa berlanjut, tapi anak-anak kita masih berlanjut, kita juga masih bisa ketemu. Itu aja saja Pak Eko dari kami. Penuhun. Terima kasih atas sumbangannya dari teman-teman ya untuk mengisi kalimat tumpang cita-cita untuk murid kita ya, sangat mulia. Kita yang punya cita-cita yang luhur ya, sesuai dengan visi kita. Kemudian kita menjalankan misi yang sudah berjalan. Kalau untuk apa tadi seperti Pak Rifai, hampir sama saya juga olahraga itu anaknya punya bakat. 80% anak kita itu paling bakat di bidang olahraga. Itu ya karena faktor alam juga naik turun, SD masih jalan, akhirnya kan kakinya kuat. Itu di SMP walaupun sudah pakai motor, tapi kan bisa terbentuk, ya, tinggal mengembangkan. Tapi tadi PR kita itu di karakter. Saya di sini sudah hampir 5 tahun, cuma di sini dulu 1 tahun di Jepara dan di Bati Alit 1 tahun, di sini 5 tahun berarti. Saya sedikit memahami karakter itu terbentuk memang pertama dari lingkungan masyarakat kita. Ya, terus siapa yang bisa memasakkan itu? Setidaknya kita di sekolah anak itu kita tadi lewat pembiasaan-pembiasaan dari visi sekolah yang tadi luhur unggul berdasarkan nilai agama itu. Kalau di luar sekolah itu memang ya orang tua, jadi kita harus berkolaborasi dari orang tua, mungkin RT RW kalau perlu mengundang Pak Ibu bicaranya cak ngomong SMP itu kalau sampai jam 9 lebih ngumpul-ngumpul bahkan kok bawa botol itu. Tadi anak kelas 9 itu hampir tiap malam bukan hanya seminggu sekali. Saya tahu kalau saya kok di sini, setelah saya di sini jadi saya tahu. Itu kalau kita sendiri mungkin kerepotan kedepannya ya tadi ya misi yang kalau bisa tempat IPA ya kita harus kolaborasi dengan RT setempat minimal itu. Kalau lingkungan AB walaupun kita kerja keras kan udah ya, seperti ini kita buat kebiasaan yang baik di sekolah. Setelah lepas dari sekolah itu kembali ke kodratnya, kembali ke alamnya itu memang agak kerepotan gitu. Jadi ke depan saya di OSIS dan Bu ini kerjasama di Diswan ya. Kita nanti akan melibatkan kalau perlu sesuatu mengundang tidak hanya kepolisian. Polisi kan takut sebentar, dari itu balik neng kontrolnya mono meneng. Kalau Pak RT RW disempatkan datang, mungkin juga akan menambah. Polisi juga penting. Kita berkali-kali sudah mengundang dari kepolisian dari Polsek. Ya ada, biasanya 2 minggu tapi bariku balik meneng. Karena apa tadi faktor lingkungan itu. Kemudian untuk visi yang kita angkat hari ini dari Bu Hani dan saya juga diskusi dengan Pak Sinan. Pada awalnya itu tidak seperti itu visinya, visi dari visi guru belajar kita. Di awalnya itu intinya itu Muslim terdidik yang beriman bahwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kepada manusia
yang pada akhirnya ini yang sudah final kita diskusikan dengan Pak Sinan, Bu Hani, saya meningkatkan kemampuan literasi sekolah. Sebelumnya beda ya Bu, ya, sesuai profil pelajaran Pancasilanya kita hilangi karena agar lebih fokus ke sini aja, ke intinya. Kenapa tadi ya literasi sekolah? Tadi kalau ini tadi yang dirembuk masih kurang bagi kita ya Pak. Kita ada revisi berarti ya tidak hanya literasi moco atau jadi pinter tapi tadi karakter yang perlu dimunculkan juga. Meningkatkan kemampuan literasi di sekolah dan mungkin tambah berkarakter, siswa yang berkarakter. Tadi Pak Mian dan Pak Rifai percuma hebat kalau nggak punya karakter. Saya juga merasakan itu. Beberapa anak saya yang dulu saya rombakkan, pernah saya rombakkan nggak punya sepatu, saya belikan zaman saya belum nikah tak pakai sepatu, wes harga main lah, sepatu rang itu mahal di atas 600 lebih waktu itu. Sekarang kan sudah lebih harga. Ketemu saya di jalan itu tanya saja tidak, itu ada. Hebat. Ketemu Brunei, tekok ya orang. Bila sampai ada lomba itu gak disediakan sekolah, tak bila dari hari Minggu, kita jajake hadiah untuk mereka semua. Saya itu gak pernah ngambil hadiah dari anak serupiah pun, malah tak produksinya juara cetak jajan itu yang di luar sekolah. Karena yang dulu itu kan Pak Edi kan mendukung anak lomba. Dulu itu beda lah. Saya berjuang biar anak itu bisa tadi yang mengantarkan bakatnya, tapi ada yang kurang tadi karakter. Setelah mereka lulus ketemu aku lari lewat. Nah itu penting sekali karakter. Bukan berarti saya bukti yang kan ya. Itu tadi jadi karakter dan literasi. Karakter lewat apa? Pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan saat ini, membaca itu sama saat hari Jumat itu bukan kebiasaan. Kalau dulu kan 1 jam di luar jam pelajaran, sekarang kita ikut di pelajaran. Mungkin kedepannya kalau kok kurang ya tambah 1 jam khusus, 1 jam. Kalau 15 menit kurang ya 1 jam khusus. Ya Bapak hari Sabtunya agak mau gitu. Itu ya nanti kita evaluasi kembali kebiasaan yang untuk mendiskusikan visi kita tadi untuk yang berkarakter. Itu. Atau sekarang saya kembalikan ke Bu PP, monggo. Terima kasih Pak Eko, Bu Hani yang sudah memaparkan apa visi panjenengan dan sudah memimpin dalam menyusun atau menyempurnakan kalimat rumpang tadi. Sangat luar biasa sekali respon dari Bapak Ibu guru terkait dengan penyusunan kalimat rumpang, impian, harapan dan keinginan dari panjenengan semua kepada murid-murid di SMP 3 Batik ini. Dan semoga apa yang panjenengan impikan, yang panjenengan harapkan dapat menjadi sebuah kenyataan dan segera terwujud dengan baik. Bagus sekali apa impian-impian panjenengan, kemudian visi dari Bu Hani dan Pak Eko. Namun sekilas saya akan mengupas tentang prakarsa perubahan diri yang ditampilkan di depan ini. Monggo kita kaji bersama kalimat prakarsa perubahan ini. Meningkatkan kemampuan literasi di sekolah dan berkarakter. Mungkin kalimat ini perlu dikemas supaya lebih cantik dan lebih nyambung bahasanya antara literasi dan karakter. Di sini ada 2 konsep yang harus kita padukan, yaitu antara literasi dan
karakter. Ya, monggo. Kiranya mungkin saya serahkan kepada Pak Eko dan Bu Hani dulu bagaimana kemasan panjenengan untuk mewujudkan sebuah prakarsa perubahan diri ini sehingga menjadi sebuah kalimat yang lebih halus, lebih cantik dan lebih mengena isinya. Monggo Pak Eko, Bu Hani. Terima kasih atas waktunya yang kita akan perbaiki. Atau mungkin ada usulan dari teman-teman guru gitu. Kalimat yang tepat, efektif. Biasanya guru bahasa Indonesia itu ahlinya. Kalimat yang efektif. Ya, terima kasih Pak Eko dan Bu Hani dan Ibu PP. Sebelum membahas lebih jauh tentang prakarsa ini, mungkin kita perlu penyamaan persepsi, karena kita kan hari ini ketemu dengan beberapa istilah, ada visi, ada prakarsa dan sebagainya, yang mungkin bagi beberapa Bapak Ibu guru mungkin belum, terutama yang belum pernah ikut program guru penggerak, ya itu kan hal baru. Tadi juga ada bagja, juga hal yang baru, jadi mungkin perlu kita samakan dulu persepsinya biar sama, gitu. Biar kita satu suhu. Yang pertama gini, tadi kita sudah menyampaikan mimpi. Visi itu kan mimpi kita nih, mimpi. Gampangnya begitu. Dan visi itu tidak hanya sekolah yang memiliki, tetapi guru juga memiliki visi. Dan di luar itu kita semua mestinya memiliki visi, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai individu juga mestinya punya visi. Bahkan kita di keluarga kita pun sebenarnya juga harusnya punya visi. Apa visi misi kita di keluarga kita? Kalau kita menyusun visi di sekolah, mestinya lebih penting di awalnya adalah visi untuk keluarga kita, ya Pak. Kita ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dengan keturunan yang solih-solihah misalnya. Jadi visi itu adalah mimpi yang dimiliki tidak hanya untuk keperluan dokumen saja, tetapi itu adalah mimpi kita yang sebenar-benarnya. Visi hidup kita itu apa sebenarnya, itu kalau mau lebih dalam lagi ya Pak ya. Oke, jadi dan di sini tentunya kita fokus pada visi sekolah. Kemudian karena di sekolah itu ada banyak elemen, diantaranya guru, maka guru-guru juga punya visi. Kemudian untuk mencapai visi itu Bapak Ibu, visi itu kan jangka panjang. Untuk mencapai visi itu kita perlu prakarsa-prakarsa perubahan. Artinya prakarsa ini adalah turunan dari visi yang sudah kita buat, yang jangka panjang itu. Kalau kita harus mencapai visi yang sangat luas tadi itu kan tentunya tidak bisa sekali waktu selesai kita capai gitu, tapi kita perlu perubahan-perubahan kecil, langkah-langkah kecil. Nah, langkah kecil itu dirumuskan dalam bentuk prakarsa perubahan ini. Jadi kalau melihat rumusan prakarsa perubahan yang sudah disusun oleh Pak Eko dan Bu Hani ini, tadinya kan meningkatkan kemampuan literasi di sekolah ya Bu ya. Nah, kalau ditambah dengan karakter itu bagus-bagus saja menurut saya, tetapi terlalu luas kalau kita melihatnya sebagai bagian dari visi, karena prakarsa itu kan bagian dari visi yang kita ingin capai dalam kurun waktu yang tertentu gitu ya. Misalnya dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan misalnya. Jadi saran dari kami sebaiknya prakarsa itu adalah yang sekiranya bisa terukur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Misalkan tadi dimulai dari literasi, ya literasi dulu misalnya, karena literasi dan karakter itu walaupun bisa dikaitkan, tetapi agak programnya agak berbeda ya Pak ya, agak berbeda. Jadi nanti malah kita tidak fokus. Bagi kami mungkin lebih tepat kalau prakarsa itu satu-satu. Yang literasi misalnya apa, yang karakter nanti dipisahkan sendiri, karena programnya akan berbeda. Walaupun mungkin ada irisannya sedikit, tapi nanti turunannya berbeda. Jadi mungkin kalau saran dari saya, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah gitu saja. Tapi ini bukannya hanya saran, boleh oleh yang lainnya. Kalau misalkan mau karakter, berarti itu adalah bentuk prakarsa yang lainnya gitu. Tidak terus kita pengen semuanya, kalau semuanya kan jadi banyak sekali nanti. Balik ke visi lagi nanti. Kalau visi kan jangka panjang banget. Terima kasih Pak Sin, sangat luar biasa. Apakah ada dari guru yang lain?
punya wawasan menurut. Terima kasih. Sebelum kita bicara pada prakarsa, sebenarnya tadi di depan kami sudah memberikan satu prolog bahwa yang penjenengan tampilkan ini kan akan terjadi satu distorsi. Jenengan tadi di depan mengangkat visi sekolah, sehingga di sini muncul prakarsa dari penjenengan, kan kurang pas. Harusnya jenengan breakdown. Visi saya sebagai calon guru penggerak itu ini, kami turunkan, kami ambil dari visi sekolah, sehingga jenengan tidak mengangkat visi sekolah secara umum. Jadi masing-masing guru CGP nanti ke depan itu kan punya visi. Ya kumpulan dari visi guru penggerak itu loh, besok pada akhirnya endingnya nanti menjadi visi sekolah secara makro. Jadi secara mikronya jadi kita masing-masing, setiap calon guru penggerak ini punya konsep, terus kemudian konsep itu diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar prakarsa ini. Aku kepengen ngene, dalamku ngene carane, sehingga runtut nantinya nyambung. Nah, ketika nanti saya juga punya visi dan punya prakarsa, jenengan juga punya, nanti angkatan berikutnya nanti punya. Oh, berarti dari sekian teman-teman ini janjane podo. Yuk, visi sekolah setelah sekian tahun nanti kita tinjau kembali. Berarti arahnya dari sekian teman-teman calon guru penggerak atau guru penggerak itu arahnya pinginnya begini. Maka secara otomatis dengan sendirinya nanti visi sekolah itu akan terjadi dengan sendirinya, tanpa kita bicarakan lebih lanjut. Sehingga dalam hal ini kami mohon penjenengan agar tidak terjebak pada sebuah kebingungan. Jenengan bikin aja apa visi calon guru penggerak, aku di visi begini, begitu. Dan nanti jenengan turunkan ke dalam bentuk prakarsa penjenengan, sehingga kita nanti menikmatinya itu enak. Oh, visi mau kayak gini, usaha ini. Begitu kira-kira Pak, barangkali masukan yang bisa menjembatani penjenengan nanti tidak ini. Kemudian setelah penjenengan nanti tawarkan kepada teman-teman, mungkin masing-masing punya interpretasi yang berbeda, makanya sampai malah tambah bingung meneh. Wes ora usah nganggo anu wae, aja nganggo iku, nganggo iki lho wae. Bumbu masak sing paling mujarab, engko sing kono nek cerita, aja nganggo bumbu iku, nganggo iki lho wae. Jenengan akan semakin blunder. Tidak hanya dalam pertigaan, tidak hanya perempatan, bisa jadi pertigaan ngabul bilang-bilang kae, nggak semakin bingung jenengan. Maka jenengan yang punya konsep, jenengan konsep paparkan, kita akan mencoba. Kalau sudah nyambung menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh, insya Allah itu sudah bisa diterima oleh semua akal pikiran, berarti sudah valid dan sahih. Harapannya begitu Pak, itu sudah bagus. Monggo. Terima kasih Pak Samyan. Saya bukannya bingung kan. Tapi bagus dari Pak Samyan. Kita secara individu aja sama Pak Sinan punya visi masing-masing. Setiap grupnya masing-masing punya impian yang akan kita wujudkan, yang ingin kita capai di masa akan datang. Dalam kurun waktu tertentu beda-beda. Bukan bingung Pak. Cuma kita mencoba untuk kolaborasi. Kita untuk kolaborasi, kita mengambil ide dari teman-teman untuk menyatukan atau agar lebih sempurna lagi. Kalau kita jelas tadi meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah itu. Kalau prakarsa bebannya itu satu itu yang akan kita garap, kita laksanakan di waktu terdekat. Pastinya dengan bentuk apa ya, bentuk aksi nyata. Sebetulnya seperti apa Bu Hani dan saya cerita. Nanti gimana bentuknya? Mendatang kerjasama dengan pihak luar Pak. Terus ada apa? Kalau kita kan sedikit Pak. Ruang apa? Perpustakaannya aja sangat belum layak. Ya, kita nanti dan Bu Hani ya berusaha dengan bersama dengan Bu siswaan ya, Bu Eni, bersama dengan Rusda mendatangkan perpustakaan keliling itu datang mungkin di hari-hari tertentu ya, literasi. Jadi tidak hanya saya mengaji, nanti juga kita jadwal ada
kebersihan, pembiasaan literasi yang kita undang dari pihak luar untuk kami. Nah, itu prakarya perubahan diri yang hari ini ingin kita wujudkan di masa akan datang, ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah. Jadi jika ada Bapak Ibu guru yang ingin beri masukan, silahkan. Terus visi ini juga sesuai dengan apa yang kita bahas dari Pak Sanyan, sudah lebih senior. Itu kalaupun bagus bisa menjadi rujukan visi sekolah di masa akan datang. Dan tidak perlu tidak wajib merubah visi sekolah. Kalau visi sekolah sudah bagus dan punya step-step memang harus diwujudkan, punya langkah-langkah yang sudah disepakati, ya. Dan ini mungkin bagian kecil dari itu, ya, harus kita laksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Dan mungkin saya kembalikan ke Bu Lupeng. Ya, terima kasih pada Pak Eko dan Bu Eni yang telah mendiskusikan, ya, merumuskan visi dan prakarsa perubahan diri. Ya, ini saya beri apresiasi untuk Bapak Ibu CGP kita yang sudah memberikan ya, memimpin untuk diskusi visi dan misi ini. Ya, pada dasarnya memang yang namanya visi itu adalah suatu impian, harapan, cita-cita yang Bapak Ibu tadi sudah pada dasarnya sama, ya, yaitu memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter dan berakhlak mulia, sehingga itu terwujud dalam visi yang sudah ada di SMP 3BT, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, ya. Unggul di sini menurut Bapak Ibu semua dan menurut kita semua, unggul ini bisa berarti sudah sudah berpusat kepada siswa, ya, sehingga unggul segalanya, baik unggul itu dalam prestasi akademik maupun non akademik maupun karakternya, gitu ya Bapak Ibu, ya. Terus ini dilandaskan dengan nilai agama, karena pada dasarnya tadi apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu semua ini adalah mengimpikan murid-murid yang punya agama, yang pribadi yang soleh dan solehah. Jadi visi yang sudah ada di SMP 3BT ini sesuai dengan diskusi ini sudah sesuai dengan dan sudah sesuai dengan berpusat pada murid dan sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu semua, sesuai dengan cita-cita harapan dari Bapak Ibu semua, dengan prakarsa perubahan dirinya yang semoga ini akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu semua di SMP 3BT ini. Nah, dan untuk seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Jai tadi, bahwa dalam kegiatan ini tidak harus visi itu harus diubah atau diganti sesuai dengan kegiatan ini, sesuai dengan visinya guru penggerak, tapi ini bisa menjadi acuan untuk
berikutnya, karena namanya visi itu adalah cita-cita dari semua orang. Nah, kemudian yang paling akhir juga ini yang namanya perubahan visi. Ini juga melewati suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak hanya warga dari SMP 3 Bate yang meliputi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, tapi ini juga melibatkan juga dengan komite. Jadi ini semoga dengan apa yang dikatakan oleh, yang disampaikan oleh CGP kita ini akan bermanfaat untuk wawasan dari visi dari guru penggerak kali ini. Itu menurut saya barangkali Bu Jaya bisa menambahkan untuk kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Lili dan Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa. Saya sangat kagum sekali terhadap apa yang diungkapkan oleh Pak Samit yang begitu jelas alur-alur kita seperti apa dalam menentukan visi sekolah. Betul ya Pak? Itu pada intinya hari ini kita belajar bersama, belajar bagaimana kita merumuskan visi sekolah. Jadi bukan mengubah visi sekolah, tetapi belajar bagaimana kita merumuskan visi sekolah, karena yang terjadi di masa-masa kolonial yang namanya visi sekolah itu adalah warisan nenek moyang. Nyata Pak Edi ya. Saya pun juga demikian. Ketika melihat visi di satu sekolah, aku nih sekolah kono tahun kok visine aja warisan nenek moyang seperti itu. Di sana juga sama. Nah, disinilah saatnya kita belajar bersama supaya visi itu tidak statis. Visi itu dinamis, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, jadi saatnya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak maupun yang nantinya saya berharap semua juga jadi calon guru penggerak, kita di sini punya wadah untuk belajar bersama. Bagaimana ketika nanti kita menjadi seorang pemimpin, terutama kalau kaitannya visi sekolah artinya pemimpin sebuah institusi. Bagaimana kita mengajak teman-teman itu untuk merumuskan visi sekolah. Kita mereview apakah visi itu masih layak, masih sesuai dengan kondisi kita saat ini, ataukah perlu diadakan suatu perubahan. Ketika itu dianggap masih layak, oke, tidak masalah, itu dilanjutkan saja. Tetapi kalau itu dirasa perlu adanya perubahan, nah disinilah perlunya kita menyikapi bagaimana mengubah visi itu. Nah, alurnya seperti yang kita laksanakan ini. Kalau di sini kita ruang lingkupnya pada guru penggerak, tetapi kalau kita sudah berbicara di institusi nanti, kita yang menyampaikan masukan-masukan, keinginan-keinginan, harapan adalah semua warga sekolah. Jadi diawali dengan harapan, keinginan masing-masing, kemudian kita padukan, jadilah sebuah visi sekolah. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah itu, kita harus menurunkan prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan diri seperti yang disampaikan oleh Pak Sinan tadi harus dapat terukur dalam kurun waktu tertentu. Jadi GPL, kata ya Pak, nggak pakai lama ya. Nah, gitu. Nah, tadi saya sempat merekam sedikit terkait dengan prakarsa perubahan yang dituliskan ini, meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah, sangat bagus sekali. Dan Pak Eko tadi menyampaikan nanti ke depannya kita akan bekerja sama dengan Perusda. Kata ya Pak ya. Nah, menurut saya kalau kita menanti kerjasama dengan Perusda itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
nggak bisa kita dalam waktu singkat bisa menilai atau mengevaluasi adanya peningkatan literasi. Peningkatan literasi tidak harus langsung yang muluk-muluk, enggak. Kita step by step, sedikit demi sedikit ada peningkatan literasi. Contoh kecil saja, misal di sini banyak sekali objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Suatu saat pada saat jam olahraga mungkin anak-anak dibawa keluar. Ketika di luar, anak-anak suruh mengamati, suruh merasakan apa yang dia rasakan. Sampai di sekolah, mereka kita minta untuk menuangkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan terhadap apa yang dia amati tadi. Nah, kemampuan itulah, baik itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan maupun mungkin lisan ya, atau mungkin yang nggak suka nulis, nggak suka ngomong dengan gambar, itu bisa. Ya, ini sudah masuk ke diferensiasinya. Penuangan-penuangan ide anak-anak itulah yang dapat kita jadikan ukuran seberapa peningkatan literasi anak-anak itu. Yang tadinya kemampuan berbahasanya kurang, dengan dia mengamati lingkungannya, dia dapat bercerita, oh alhamdulillah anak ini sekarang sudah ada peningkatan dalam kemampuan berbicaranya. Yang tadinya anak itu gambarnya mungkin jelek, dengan dia melihat pemandangan di sekitar kita, dia dapat menggambar lebih bagus. Nah, artinya kemampuan literasi itu dalam kurun waktu yang singkat sudah dapat kita lihat bahwa ada peningkatan. Kira-kira nanti ya Pak Sinandin. Jadi tidak perlu dalam kurun waktu yang lama menunggu dari proja dan sebagainya, perpus dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, tetapi untuk jangka panjang. Tapi yang dapat kita lakukan dalam jangka pendek adalah hal-hal kecil saja. Seperti misalnya bisa kita lakukan setiap pagi sampai di sekolah anak-anak dibudayakan untuk pengembangan literasi dengan apa? Menceritakan apa yang dia lakukan dari bangun tidur sampai di sekolah ini. Itu sudah merupakan suatu budaya literasi. Ya. Nah, jadi hal-hal kecil itulah yang mungkin dapat kita lakukan sebagai bentuk-bentuk prakarsa perubahan kita untuk mengembangkan literasi di sekolah ini. Kira-kira itu yang dapat saya tambahkan, Bapak Ibu deh. Mungkin masih ada yang ingin menambahkan, enggak? Sudah cukup ya? Sudah ada panggilan ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita dalam diskusi selama kurang lebih 2 jam ini. Terasa singkat ya. Kelihatannya 2 jam. Setelah kita lalui ternyata kok sudah sampai waktunya, sudah ada panggilan ya. Maka dari itu kami PP dari Bu Lilik maupun saya Bu J dalam mendampingi penjenengan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini tentu saja banyak sekali terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada kami. Dan kami berharap semoga para CGP kita tetap selalu dilimpahkan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian Bapak Ibu semua yang ada di sini semoga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Semoga dapat segera menyusul jejak langkah Pak Sami, Pak Eko dan Bu Hani menjadi calon-calon guru penggerak. Dan harapan kami SMP 3 Bate Alit yang merupakan satu-satunya ya Pak sekolah penggerak di Baden. Belum selesai loh Pak. Di Bate Alit ya. Semoga dapat sukses dalam melaksanakan programnya, dan tentunya harapan kami
berimbas kepada peningkatan mutu SMP 3 Batialit ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.